Wah, kayak teman sehat. Banyak sekali. Ada pertanyaan, bagaimana menyikapi orang tua yang masih banyak mengamalkan kebid'ahan? Orang tua kaum muslimin adalah orang yang terdekat dengan kita. Bagaimana caranya membuat orang tua simpati dengan kita? Tampilkan kita ini adalah anak yang soleh. Setelah kita mendapatkan dakwah ini, tunjukkan kesolehan, tunjukkan bakti kita kepada orang tua agar mereka simpatik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sayyibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau engkau dipaksa oleh orang tuamu melakukan kesyirikan, jangan kau taati keduanya, tapi tetap bergaul dengan pergaulan yang baik, tetap berbakti dalam hal-hal yang diperintahkan dalam agama. Harapannya adalah orang tua senang dengan kita, sehingga ketika kita nanti akan pada saatnya berbicara, orang tua akan senang dan mengikuti kita. Jangan kita durhaka. Orang tua kita masih muslimin yang disebutkan di sini, tetapi dia melakukan kebid'ahan. Kalaulah seandainya, naudzubillah min dzalik, orang tua itu masih musyrik dan memaksamu melakukan kesyirikan, tetap diperintahkan untuk berbakti, tapi jangan kau ikuti kesyirikannya. Dalam bab ini sama, jangan ikuti dalam perkara bid'ahnya, tapi tolaklah dengan santun agar orang tuamu suatu hari nanti mencintaimu dan mencintai adabmu, akhlakmu, dan berharap bisa mengikuti sunnah yang kau bawa. Ini minta maaf, ini tulisannya kayak rumput pak, nggak bisa dibaca. Ada pertanyaan dari wali murid, apakah wali murid harus mengikuti aturan pondok? Contoh, ketika pondok melakukan program imunisasi yang bekerja sama dengan dinas kesehatan, apakah boleh bagi kita untuk tidak mengikutinya? Ini kaum muslimin tentang imunisasi. Ada beberapa orang punya syubhat, itu racun yang disuntikan. Itu ada yang mengatakan itu dari babi, gitu. Dan yang lainnya. Pertanyaannya, apa hukum imunisasi? Para ulama berbicara, tidak ada yang mengharamkannya setahu saya, karena hukumnya imunisasi adalah hal yang mubah, hal yang halal, tidak ada nas yang mengharamkannya. Yang mengatakan ini adalah dari babi dan sebagainya, bisakah dia membuktikannya? Jangan menghukumi sesuatu hanya karena dengar ini, dengar itu yang tidak jelas. Ketika pondok membuat ketetapan itu sudah dimusyarakan, sudah dikaji, sudah diputuskan, dan ini adalah kebijakan pemerintah kita. Hal yang sudah pasti, ketatan kepada pemerintah, upaya pemerintah dalam hal kesehatan, imunisasi campak, polio dan yang lainnya, dan itu sudah menzaman
dari dulu, dan itu memberikan hasil, manfaatnya ada. Sehingga janganlah kita menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang mubham, yang masih belum jelas. Kembalikan kepada para ulama. Pernah ditanyakan itu kepada masyayikh yang datang ke Indonesia. Tanyakan kepada beliau, ya Syekh, itu dari babi, belum mengatakan usrukan. Dari mana kamu tahu? Imunisasi banyak sekali jenisnya. Meningitis katanya dari babi, berkaitan dengan penyakit otak, virus dari daerah mana itu. Negara Saudi mengharuskan meningitis, dan tentunya itu melalui mekanisme ibadah haji, ibadah umrah ini. Wa ghadaqal muslimin. Sehingga janganlah kita menghukumi sesuatu dengan yang belum jelas, apalagi ketika sudah diputuskan oleh ahlul ilmi yang ada di tempat tersebut dan kebijakannya ditaati. Pertanyaannya, ketika ada jadwal taklim rutin, apakah boleh wali tidak datang? Yang kayak gini-gini kok ditanyakan, malulah. Tidak usah ditanyakan. Kalau ada taklim itu kebutuhan, bukan beban. Dikasih ilmu kok tidak suka. Coba kalau dikasih, ini ada pembagian sembako beras 5 kilo, datang Pak pertama kali, barisan terdepan 5 kilo. Dikasih ilmu lebih daripada beras 5 kilo, malah menanyakan boleh enggak tidak datang. Lucu seperti ini. Sudah jam 1:10. Ininya banyak pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan lagi, saya jawab. Mohon nasihat bagi para ummahat dan akhwat atau santriwati yang ngobrol ketika berlangsung taklim dan ketika dikumandangkan azan. Mereka ini makhluk halus. Maksudnya makhluk halus tidak nampak di sana maksudnya, Pak. Kalau antum kan nampak. Kalau ada di antara antum ayyuhal aba rijal, bapak dan laki-laki yang hadir di sini ngobrol, oh saya ingatkan, Pak. Bahkan kali itu di pondok saya, berdiri kamu ngobrol lagi taklim. Kalau ummahat akhwat kan nggak nampak. Mereka makhluk halus. Diingkari dengan kasar juga jangan, mereka halus. Diingkari dengan lembut. Cukup dibacakan pertanyaannya sudah nasihat bagi mereka. Jangan ngobrol kalau lagi taklim. Walaupun tidak nampak oleh mata kita, tetapi adab thalabul ilmi adalah tidak bicara sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Minta maaf tidak semuanya kita bacakan karena sempitnya waktu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.